Mempelajari sejarah menjadi salah satu hal yang tak asing lagi didengar. Lalu, sudahkah kalian mengunjungi tempat sejarah secara langsung? Saat ini saya sedang berada di Gedung Perundingan Linggarjati, tepatnya di Kelurahan Linggarjati, Kabupaten Kuningan. Tempat ini sangat cocok sekali untuk para wisatawan yang ingin belajar sejarah secara langsung. Lalu, ada apa saja di dalam? Gedung Perundingan Linggarjati atau Gedung Naskah Linggarjati merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang berada di kawasan Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Museum atau Gedung Perundingan Linggarjati menjadi salah satu saksi sejarah penting tentang pengakuan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1946. Hasil dari perjanjian tersebut memuat beberapa pokok penting untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama, pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat, salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Meski demikian, hasil perjanjian ini nyatanya masih merugikan Indonesia, terutama dari sisi kedaulatan dan kemerdekaan sesungguhnya. Kita beralih ke bangunan yang ada di sini. Dengan bergaya kolonial Belanda, gedung ini memberikan gambaran suasana pada saat itu. Karena tergolong cagar budaya, bangunan ini dipertahankan semirip mungkin dengan kondisi aslinya. Meski di beberapa titik sudah ada beberapa perbaikan. Di dalam gedung, kita bisa melihat cukup banyak benda-benda penting yang mengawal perundingan pada saat itu. Mulai dari diorama yang letaknya tepat ketika kita masuk dari loket tiket. Diorama ini mengisahkan dan mengajak kita membayangkan suasana perundingan. Jadi kebayang suasananya saat itu. Di sepanjang dinding dipajang pula foto-foto saat peristiwa itu terjadi. Untuk benda lainnya, ada perabot baik masih asli atau replika menghiasi setiap sudut ruangan, mulai dari meja, kursi, sampai tempat tidur yang disediakan khusus untuk para delegasi yang mengikuti perundingan tersebut. Untuk jam pelayanan dimulai pagi hari jam 8 sampai jam 4 sore, dari hari Senin sampai Jumat. Nah, untuk hari libur seperti hari Sabtu, Minggu, ataupun hari libur lainnya, buka biasa sama jam 8 pagi, kemudian kita tutup jam 5 sore. Itulah tahun 1976. Oleh pemerintah, bangunan ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dibugar atau diperbaiki dan dijadikan sebagai museum memorial sampai saat ini. Tidak perlu merogoh kocek yang dalam untuk pengunjung yang ingin berkunjung ke wisata sejarah satu ini. Anda hanya akan dikenakan tarif sebesar Rp4.000 per orang. Hanya dengan membayar biaya tersebut, Anda bisa puas berkeliling dan memahami tentang sejarah. Anda juga akan mendapatkan fasilitas tour guide yang akan menjelaskan semua sudut sejarah yang ada pada gedung ini. Selepas puas keliling di dalam gedung, kita dapat berkeliling di sekitar taman. Di bagian bawah taman, terdapat monumen penting sebagai pengingat bahwa telah terjadi peristiwa penting di tempat ini. Selain itu, di areal taman ini pula terdapat beberapa rusa yang tinggal di sana. Menarik. Tapi ingat, jangan coba-coba memberi makan tanpa seizin petugas ya, karena akan mempengaruhi ekosistem dan cara bertahan hidup rusa tersebut. Dan jangan lupa, ketika berkunjung ke tempat wisata manapun, apalagi tempat bersejarah, simpan dan buang sampah di tempatnya ya. Siska Aditya dan Imas Endang melaporkan untuk FM Fatsun.